Jadi saya mulai karir tuh dari tenaga magang di beberapa hotel berbintang 4 dan 5 di Bali, di Lombok, dan di Singapura gitu. Jadi waktu di training di Singapura saya pernah masuk ke Hilton gitu. Kemudian di Bali di beberapa hotel misalkan Grand Hyatt gitu yang di Nusa Dua, kemudian Bali Hyatt yang di Sanur, kemudian di Meridian juga gitu. Tapi mayoritas bukan di roti Jepang. Karena waktu itu roti Jepang belum masuk di Indonesia, belum populer seperti sekarang. Jadi saya banyak di dunia masakan Eropa. Eropa dengan Asia gitu. Jadi masakan berat lah gitu. Jadi di situ start karir saya sampai saya menemukan satu titik kejenuhan. Karena apa? Dunia masakan itu kaitannya dengan beberapa jenis bahan makanan haram gitu. Babi gitu kan. Minuman keras gitu. Akhirnya saya hanya pindah divisi aja. Dari makanan berat, saya pindah ke makanan yang lebih ringan. Jadi masuk ke pastry. Pastry bakery itu kan lebih ringan sebenarnya karena dunia kerjanya juga nggak seberat di masakan Eropa gitu. Tapi saya juga nggak bisa bertahan lama karena ternyata 11-12 dunia pastry di hotel itu pasti menggunakan minuman keras di kuenya gitu. Di situ berat hati saya rasanya dengan bidang ini, kok nggak bisa apa yang halal 100% gitu. Akhirnya ketika itu saya mulai keluar mulai bisnis kecil-kecilan, jualan di kaki lima gitu. Saya mulai dari Bandung, jadi mulai meniti karir istilahnya wirausaha. Iya sebenarnya itu kaitannya dengan purpose hidup gitu. Kita hidup harus ada tujuan. Kita mau ngapain gitu kan. Kita hidup di dunia ini sebentar gitu kan. Paling 60 tahun atau lebih sedikit gitu. Jadi apa sesuatu yang bisa kita capai gitu yang itu tidak melanggar sisi syariatnya gitu kan. Kita dalam Islam ini ada terikat dengan syariat dan gitu kita nggak bisa keluar dari itu gitu. Setiap rupiah yang kita dapat kita harus pastikan itu betul-betul halal. Jangan sampai yang kita dapat ini justru bermasalah di sisi syariat. Akhirnya hidup mungkin kelihatan sukses tapi batin kita nggak pernah tenang gitu loh. Akhirnya itu yang membuat saya memutuskan meskipun saya kerja di bidang katakanlah memang halal karena kan mencari nafkah di hotel halal, tapi karena ada bidang itu terkait dengan sesuatu yang tidak halal maka saya mau nggak mau akhirnya memutuskan keluar gitu dari bidang itu. Dan memang sempat saya jualan cuman nggak berapa lama saya sempat masuk ke beberapa lamaran di perusahaan, masuk ke perusahaan tepung. Nah di situ saya dapat ilmu forensik di bidang roti. Ilmu forensik ini ilmunya bisa dikatakan lebih tinggi daripada di profesional di hotel biasanya karena kita langsung membedah satu persatu bahan makanan tuh sedetail mungkin baru diramu menjadi resep. Jadi resep itu dihasilkan bukan dari sekedar ada bahan-bahan dicampur jadi satu, enggak. Tapi tiap bahannya diteliti dulu. Ada reaksi kimia apa dengan bahan yang lain. Bisa enggak dia digabungkan. Kemudian di sisi manusia yang nanti menikmati itu bermasalah tidak ke depannya di perut mereka. Kemudian gramasinya juga itu diperhatikan. Jangan sampai gramasinya overdosis, itu yang menyebabkan di badan manusia akan jadi sakit gitu. Makanya kalau dikatakan orang makan roti bisa kena kanker, bisa. Kalau gramasinya berlebihan atau ada bahan-bahan tertentu yang memang itu sebenarnya nggak boleh dikonsumsi terlalu sering. Itu yang saya dapat di perusahaan itu. Cuman saya hanya bertahan juga nggak lama, 1,5 tahun, keluar lagi. Di beberapa sisi ada sesuatu yang saya nggak bisa terima juga. Jadi saya sebagai technical, baking, tapi juga ikut sales gitu. Jadi melihat kerja sales itu banyak sesuatu yang tidak pas sesuai syariat. Namanya dunia sales kan dunia istilahnya dalam tanda kutip tuh tipu-tipu. Akhirnya saya nggak bisa memutuskan lebih lama di situ, saya keluar. Akhirnya memulailah wirausaha gitu dari jualan roti. Roti yang saya jual karena nggak ada yang ngajarin tentang bagaimana cara menjual, saya hanya bisa cara bikin. Jadi mulai dari roti yang murah, yang harga 1000-an gitu. Termasuk juga donat gitu. Ya saya jadi jual roti, donat sama pizza, tapi masih harga murah 1000-an kayak gitu dan keliling itu di kompleks perumahan kayak gitu kan, termuter. Bawa rotinya pakai motor, tapi begitu sampai di pos satuan saya titip motor di situ. Kemudian saya keliling jalan itu, wah dibawa tuh box donatnya, box rotinya gitu, teriak-teriak di kompleks perumahan gitu. Itu hampir beberapa tahun tuh, hampir 3 tahunan. Terjun bebas istilahnya seperti itu tanpa ilmu sama sekali, ilmu marketingnya kan. Karena kan kita punya suatu produk, itu tidak cukup produk enak itu kita jual. Kita juga harus tahu bagaimana ilmu memasarkan kan. Kalau ilmu produk istilahnya saya sering sebut tuh ilmu leher ke bawah, ilmu skill tangan dia. Tapi ilmu menjual tuh itu leher ke atas. Jadi bagaimana kita mendekati customer, caranya, target market, target behavior gitu kan. Positioning seperti apa kan, brandingnya seperti apa, marketing seperti apa, itu ada ilmu sendiri gitu. Jadi tanpa itu akhirnya saya nekat gitu loh. Ya artinya yang terjadi itu banting-bantingan harga. Pesaing saya tuh ada 9 kalau nggak salah 8 atau 9 dari merek-merek besar gitu ya. Jadi ya akhirnya lama-lama saya kalah gitu di situ. Nah, kemudian hidup itu berubah kenapa? Sejak baca buku dari salah satu pakar di Indonesia, Pak Renal Kasali. Beliau yang di tulisan itu membuka cakrawala pikiran. Jadi beliau membeberkan sebuah data, inilah Indonesia, the crazy shopping country. Jadi negara dengan gaya belanja yang gila-gilaan. Karena berdasarkan data, jumlah turis seluruh negara
negara itu yang datang ke Indonesia mereka menghabiskan lebih kurang 200 miliar per tahun. Kemudian itu yang dari yang belanja, tiket pesawatnya, hotelnya, oleh-oleh dan semuanya. Kemudian data ini juga menyebutkan berapa jumlah orang Indonesia yang keluar negeri dan berapa yang mereka belanjakan. Ternyata 700 miliar. 3,5 kali lipat. Jadi ada apa dengan Indonesia gitu kan. Jadi beliau membeberkan inilah Indonesia. Jadi gaya hidupnya semua lengkap di situ. Ini kompleks yang begini tinggalnya, ini merek pakaian mereka pakai, mereka sekolah di mana di luar negeri, kemudian mereka liburannya kemana. Itu semua ada datanya gitu. Persoalannya adalah apa kita percaya data itu atau tidak. Kalau sudah pakar yang berkata, nggak mungkin kita tolak gitu kan. Nah sejak saat itu baru saya ubah semuanya. Termasuk dari ilmu sisi brandingnya juga beliau bahas di buku itu. Dari situ saya mulai menaikkan harga jual. Dan ternyata luar biasa, ibaratnya kita terbang di atas langit yang biru, nggak ada pesaing gitu. Pesaing sedikit mungkin di atas. Nah disitulah baru saya menemukan, oh ternyata ilmunya itu seperti itu gitu. Kita jual itu bukan sekedar produk, tapi persepsi terhadap produk itu. Barang yang kita jual hari ini atau layanan itu harus menjual persepsinya. Produk itu atau layanannya itu bukan itu yang dijual, tapi persepsi konsumen terhadap produk itu. Baru kita akan sukses di tengah persaingan dengan merek-merek yang lain gitu.